Bapak, Ibu, Saudara, bahkan anak-anak yang dikasihi dan diberkati Tuhan, salam sejahtera untuk kita semua. Kita masih dalam rangkaian memperingati Gemis Bersinode ke-73 tahun dan HPI yang ke-163 tahun. Mari bersama persiapkan hati dan pikiran kita dalam ibadah di saat ini, dijemput semua berdiri. Nyanyikanlah puji-pujian bagi Tuhan, hai umat yang setia. Dan bersyukurlah kepada yang Maha Suci. Sebab sebentar saja Tuhan marah, kebaikannya berlangsung seumur hidup. Kita nyanyikan Kidung Jemaat nomor 454 baitnya yang pertama, Indahnya Saat Yang Teduh. Indahnya saat yang teduh menghadap tahta Bapa-Ku, tunaikan doa padanya sehingga hatiku lega di waktu bimbang dan gentar, jiwaku aman dan segar, ku bebas dari seteru di dalam saat yang teduh. Jemaat disilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak yang dikasihi dan diberkati Tuhan, saat ini kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Karena itu mari persiapkan bacaan firman Tuhan dari kitab Perjanjian Baru, Ibrani pasal yang ke-6. Kita akan membaca ayat 19 dan ayat 20. Sekali lagi, Ibrani pasal 6 ayat 19 dan ayat yang ke-20. Sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Ya Tuhan, beri ruang dalam hati, pikiran dan seluruh hidup kami, agar arti firman-Mu dapat direnungkan dengan baik dan benar. Amin. Firman Tuhan dalam Ibrani pasal 6 ayat 19 hingga ayat yang ke-20. Kita membaca bagian firman Tuhan ini secara bersama. Ibrani pasal 6 ayat 19 dan 20. Demikian firman Tuhan. Pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika Ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Sampai di situ bacaan firman Tuhan, dan saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan ini secara khusus diberi judul Melebuhkan Harapan. Bapak, Ibu, Saudara, bahkan anak-anak yang dikasihi dan diberkati Tuhan, setiap manusia pasti dan selalu mengharapkan yang terbaik terjadi dalam hidupnya. Tidak ada orang yang suka gagal, tidak ada orang yang tidak ingin sukses, tidak ada orang yang ingin kecewa dan putus asa terus di dalam kehidupannya.
Semua pasti mengharapkan yang terbaik terjadi dalam hidupnya. Oleh karena itu ada yang bekerja keras, ada yang belajar dengan giat, ada yang berolahraga dan makan makanan bergizi dengan harapan kelak bisa menjadi kaya, bisa sukses dalam studi dan juga punya jabatan. Bisa sehat dan tidak gampang terserang penyakit. Nah, tetapi apakah semua yang kita harapkan tersebut itu terjadi sesuai dengan harapan kita? Apakah semua akan menjadi kenyataan? Untuk hal ini Bapak Ibu Saudara, ada dua jawaban pasti. Bisa ya, tetapi juga bisa tidak. Semua tidak pasti. Bahkan pengalaman membuktikan justru sebaliknya. Kenyataan selalu tidak sesuai dengan harapan. Nah, itulah sebabnya ada banyak orang yang kecewa dan putus asa menghadapi kenyataan itu. Nah, apakah ada yang salah dari harapan mereka? Dan adakah pengharapan yang pasti di dunia ini? Jawabannya ya. Ada harapan yang pasti di dunia ini, yaitu pengharapan kepada Tuhan Yesus atas karya selamat yang telah dikerjakannya. Kepada Dialah harapan kita dilabuhkan karena ada kepastian di dalamnya. Bukan seperti pengharapan kepada dunia yang bisa ya atau bisa juga tidak. Itulah sebabnya dikatakan bahwa pengharapan adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Sauh kalau dalam bahasa sehari-hari, orang biasa juga menyebutnya jangkar. Ini adalah simbol pengharapan yang dilabuhkan kepada Yesus Kristus di tengah tantangan kehidupan yang berat sekalipun. Saat ini saya dan Bapak Ibu Saudara pasti punya harapan terhadap kehidupan kita secara pribadi, terhadap kehidupan kita keluarga, terhadap daerah kita, negara kita, bahkan terhadap dunia ini. Tetapi sekali lagi, harapan itu bisa menjadi atau bisa terjawab dengan ya, tetapi juga bisa tidak. Tetapi satu yang pasti bahwa dengan menaruh pengharapan kita kepada Tuhan Yesus, maka Dia akan berlaku dalam kehidupan kita. Dia akan berpengapa di dalam kehidupan kita. Sehingga sekalipun bumi ini bergoncang dan badai mengamuk, sekalipun kita ada di tengah situasi pandemi COVID-19 yang menimbulkan kekhawatiran bagi kita semua, tetapi dengan menaruh pengharapan kita kepada Tuhan, kita tahu bahwa sauh atau jangkar kita terkait erat, maka kita dijamin aman dan tidak akan hanyut oleh derasnya arus kehidupan ini. Ini firman Tuhan bagi kita semua. Terpujilah Kristus untuk firman-Nya. Amin. Merespon firman Tuhan pada saat ini, kita akan memberikan persembahan, dan sementara persembahan diedarkan, kita mengangkat pujian sukacita melayani. Yang telah
Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, sebagai satu keluarga, kami mengucap syukur kepadamu. Nyata benar kasih setiamu yang terus menuntun dan mengembalakan kami setiap saat. Tanamkan terus kesadaran bagi kami untuk berserah diri, sungguh-sungguh kepadamu, menaruh pengharapan kami hanya kepadamu. Kuatkan kami menghadapi tekanan kehidupan akibat wabah corona ini. Pelihara keluarga kami Bapa, pelihara gerejamu dan para pelayan, baik di tingkat sinode, resort, dan jemaat. Berkati juga pemerintah kami, berkati tim gugus tugas, bahkan semua orang yang berjeri lelah, termasuk juga para medis. Tuhan menuntun juga usaha dan pekerjaan kami, bahkan memberkati persembahan yang kami berikan saat ini. Kiranya boleh terpakai baik dimanapun persembahan ini dibutuhkan. Ini doa syukur kami Bapa, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Mengakhiri rangkaian ibadah kita pada saat ini, dijemput semua berdiri, kita mengangkat pujian Pengharapanku. Kita menerima berkat Tuhan. Kasih setia Bapa, Anak dan Roh Kudus menguatkan dan menyertai kita untuk selama-lamanya. Amin. Jemaat disilakan duduk kembali, kita bersaat teduh. Saat teduh selesai, demikian ibadah kita saat ini. Shalom.